Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joko Supriyanto dari kelas 13 IJB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan saya di CV Karya Hidup Sentosa. Oke, selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang PKL. PKL atau praktik kerja lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan terstruktur antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan kalian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat kalian tertentu. Kemudian, PKL dimaksudkan agar siswa memperoleh pengalaman di dunia kerja sebelum benar-benar masuk dan bersaing di dalamnya. Hingga setelah memperoleh pengalaman kerja, siswa diharapkan siap bersaing dalam dunia kerja dan tidak terkejut dengan suasana dunia kerja. Kemudian dasar hukum. Berikut adalah dasar hukum dilaksanakannya PKL. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015, kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2006, kemudian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 MIND per 1 2017, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678 KIP MK 2016. Dan yang terakhir adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 130 KIP KR 2017. Kemudian manfaat PKL. Manfaat PKL yang pertama adalah bagi siswa, yaitu dapat beradaptasi dengan dunia kerja, menambah wawasan dan pengalaman dalam hal dunia pekerjaan, menambah dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan seputar dunia kerja, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki atau dipelajari. Kemudian manfaat PKL bagi sekolah adalah meningkatkan citra sekolah, kemudian dapat meningkatkan kualitas lulusan dari sekolah, terus terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan, dan memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Kemudian manfaat bagi dunia kerja adalah yang pertama dapat tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dapat sebagai koreksi untuk meningkatkan produk ataupun tenaga kerja bagi perusahaan, kemudian memberikan dan meningkatkan citra yang positif, dan yang terakhir adalah sebagai salah satu bentuk dukungan program kerja pemerintah. Kemudian tugas dan tanggung jawab peserta PKL.
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, para siswa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus mereka pegang teguh demi menjaga nama baik sekolah, yaitu dengan cara yang pertama adalah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan, kemudian bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan dalam melaksanakan kegiatan PKL, menaati dan peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan PKL, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan PKL dengan baik dan hati-hati, mematuhi instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing, baik pembimbing di sekolah maupun pembimbing di tempat PKL, berkomunikasi dengan guru pembimbing dan pembimbing di dunia usaha atau dunia industri terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan sebaik-baiknya, kemudian tetap menyadari kedudukannya sebagai siswa yang dicerminkan dalam setiap perbuatan dan sikap baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun tempat PKL. Kemudian mengisi jurnal kegiatan praktik kerja lapangan secara rutin yang mencakup presentasi kehadiran, aktivitas yang dilaksanakan, kendala yang dihadapi, dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Kemudian membuat laporan kegiatan PKL dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian mengikuti uji laporan praktik kerja lapangan di sekolah atau di dunia usaha atau industri sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur PKL telah dijalani oleh peserta PKL. Kemudian keadaan umum perusahaan. CV Karya Hidup Sentosa adalah perusahaan yang didirikan oleh pasangan suami istri Kirjati Suseno pada tahun 1993 di Yogyakarta dan merupakan perusahaan swasta nasional terbesar dalam industri traktor tangan roda 2, traktor roda 4, dan traktor angkut pedesaan roda 4 dengan merek Kwik. Kemudian untuk direktur utama saat ini adalah Bapak Hendro Wijayanto atau anak terakhir dari Bapak Kirjati Suseno, dan alamat kantor pusatnya terletak di atau berada di Jalan Magelang nomor 144, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian visi adalah yang pertama, menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan yang dilakukan dengan cara menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat, dan yang kedua adalah menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Kemudian misinya adalah membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Kemudian nilai-nilai perusahaan. Nilai yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah hidup sederhana, yang ketiga adalah kerja tim, yang keempat orientasi pada pelanggan, kemudian unggul, selalu belajar dan berubah, dan yang terakhir adalah fanatik terhadap detail. Kemudian berikut adalah struktur organisasinya. Kemudian tugas dan tanggung jawab
personal perusahaan. Yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab direktur utama. Yang pertama, menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, kemudian bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, menerapkan strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan, dan yang keempat adalah mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. Yang kelima adalah bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Kemudian mengangkat dan memberhentikan karyawan. Kemudian tugas dan tanggung jawab kepala departemen. Yang pertama adalah mengawasi, bertanggung jawab, dan membawahi bidang tugas masing-masing. Kemudian menjalankan semua kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan oleh direktur utama. Kemudian mengkoordinasi dan mengarahkan setiap bawahannya, serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Kemudian mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan departemen agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab kepala unit ICT, yang pertama mengelola teknologi informasi dan sistem komputer, kemudian memberikan solusi teknologi informasi, kemudian melakukan pengawasan dan perawatan teknologi informasi, dan bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersiapan sistem komputer atau aplikasi dalam lingkungan perusahaan. Kemudian merancang, mengelola, dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi atau software dan pendukungnya, hardware, infrastruktur, dan telekomunikasi, serta melakukan koordinasi terhadap semua kepala seksi yang ada di Departemen ICT. Kemudian tugas kepala seksi tim produksi. Yang pertama adalah mengelola teknologi informasi dan sistem komputer yang berkaitan dengan Departemen Produksi, kemudian memberikan solusi teknologi informasi bagi Departemen Produksi, membuat dan mengimplementasi semua sistem dan aplikasi bagi Departemen Produksi, kemudian mengawasi, bertanggung jawab, dan membawahi programmer tim produksi, serta mengkoordinasi dan mengarahkan setiap programmer tim produksi, serta menentukan pembagian tugasnya, dan mengevaluasi seluruh kegiatan timnya. Kemudian tugas programmer atau karyawan. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum membuat aplikasi, kemudian merancang tampilan dan alur program yang akan dibuat, membuat aplikasi berdasarkan tampilan alur program yang telah dibuat. Kemudian peraturan perusahaan. Yang pertama adalah peraturan tentang tenaga kerja yang berisi peraturan tentang keterlambatan, izin, serta mangkir. Kemudian peraturan tentang tata tertib perusahaan yang berisi ketentuan larangan bagi pekerja, perilaku pekerja, serta ketentuan shift kerja. Kemudian peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta ada peraturan tentang rekrutmen karyawan. Kita bahas yang tentang tenaga kerja yang terlebih dahulu. Yang pertama tentang terlambat. Karyawan bisa dikatakan terlambat apabila karyawan datang masuk bekerja
dan melakukan absensi sesuai waktu masuk bekerja shift sesudah waktu masuk bekerja shiftnya dimulai, dengan ketentuan toleransi waktu terlambat adalah 10 menit. Kemudian pekerja yang terlambat masuk bekerja masih dalam batas toleransi tidak mendapat poin 0,4. Kemudian apabila pekerja terlambat melebihi waktu toleransi, maka pekerja dianggap mangkir. Poin terlambat akan dijumlahkan setiap kali pekerja terlambat masuk bekerja. Kemudian peraturan tentang izin. Izin keluar dibedakan menjadi dua, yaitu izin keluar pribadi dan izin keluar perusahaan. Izin keluar pribadi adalah pergi keluar untuk keperluan pribadi pada waktu kerja shiftnya dan atau pada waktu lembur. Kemudian izin keluar perusahaan adalah pekerja diperintah oleh atasan pergi keluar perusahaan atau keperluan dinas pada waktu kerja shiftnya dan atau jam lembur. Kemudian mangkir. Seorang karyawan dapat dikatakan mangkir apabila tidak masuk bekerja bukan karena yang pertama sakit dengan surat keterangan dokter, kemudian istirahat tahunan, istirahat sakit haid, cuti hamil atau melahirkan atau gugur kandungan, hari libur, istirahat mingguan, skorsing. Karyawan yang mangkir akan mendapat poin 1 dan tidak mendapatkan gaji pokok. Kemudian tata tertib perusahaan. Yang pertama adalah larangan bagi pekerja. Larangan yang pertama adalah dilarang merokok pada jam kerja dan di tempat yang tidak ada tanda dilarang merokok. Kemudian dilarang mengaktifkan dan mengoperasikan handphone pada jam kerja. Dilarang berjualan barang pada jam kerja. Kemudian dilarang bekerja ganda. Dilarang kuliah, kursus, atau sekolah. Dilarang makan pada jam kerja. Dilarang memberi dan menerima suap dalam bentuk apapun. Dilarang tidur pada jam kerja. Kemudian dilarang berkelahi, membuat onar di lingkungan perusahaan. Kemudian dilarang bergurau atau mengeluarkan kata-kata yang melanggar kesopanan dan kesusipaan serta berkaitan dengan cara terhadap orang lain. Kemudian perilaku pekerja. Yang pertama adalah tidak mengoperasikan handphone atau smartphone pada jam kerja. Berdiri tegak saat briefing dan bekerja guna menjaga tingkat konsentrasi bagi setiap pekerja. Kemudian duduk dengan tegak, driver administration. Kemudian bekerja dengan sigap, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan memakai alat pelindung diri atau APD sesuai ketentuan yang berlaku di Civil Karya Hidup Sentosa. Kemudian mematuhi ketentuan 5S dan handling. Kemudian tidak berhenti bekerja sebelum waktunya dan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang dari sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, karyawan diharuskan untuk selalu berjalan hijau-hijau guna menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Akan berjalan diinginkan ketika akan berjalan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian ketentuan shift kerja. Berikut adalah tabel ketentuan shift 1 di Civil Karya Hidup Sentosa. Kemudian berikut adalah shift 2, kemudian shift 3. Yang terakhir adalah shift umum. Kemudian keselamatan
kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut adalah peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja sehingga apabila seorang pekerja mengalami sebuah kecelakaan, kemudian peraturan perusahaan wajib menyediakan alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan pelindung keselamatan kerja. Kemudian karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan saat melaksanakan syarat-syarat keamanan serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan dan keselamatan kerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan di CV Karya Hidup Indonesia. Kemudian apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K pada pekerja atau karyawan yang hingga pekerjaan memerlukan hal tersebut. Kemudian perusahaan dan serikat bekerja sepakat bekerja sama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Kemudian perusahaan menyiapkan penolakan P3K karyawan yang melakukan pekerjaan dan mengendarai kewajiban mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Kemudian semua staf dan karyawan pada hari Jumat melaksanakan briefing pada setiap seksi masing-masing dan melanjutkan 5 menit sampai waktu istirahat. Kemudian semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria, yaitu plastik, kertas, dan yang tercemar B3. Kemudian peraturan tentang rekrutmen karyawan. Untuk menjadi karyawan di CVKS harus melalui tahapan berikut. Yang pertama, menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti surat permohonan pekerjaan, fotokopi kartu tanda penduduk dan jasa yang masih berlaku, kemudian CV, fotokopi buku rekening, pas foto 4x6 3 lembar, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. Kemudian melakukan tes tertulis di perusahaan. Kemudian jika lolos tes tertulis, melakukan tes wawancara dengan pihak perusahaan. Kemudian melaksanakan training orientasi pengetahuan perusahaan. Kemudian kegiatan PKL. Salah satu pekerjaan yang saya lakukan ketika PKL di CV Karya Hidup Indonesia adalah membuat aplikasi audit dan verifikasi. Dalam pekerjaan ini saya ditugaskan untuk membangun aplikasi dari membuat database, backend, sampai aplikasi Android itu sendiri. Aplikasi Android dan aplikasi audit dan verifikasinya sendiri adalah aplikasi Android yang digunakan untuk melakukan audit di kawasan CV Karya Hidup Indonesia. Aplikasi ini saya bangun dengan database PostgreSQL dengan IDE Android Studio, kemudian bahasa pemrograman Kotlin, dan dengan menggunakan software arsitektur MVVM. Kemudian awal kerjanya. Awal kerja saat melakukan pekerjaan tersebut adalah yang pertama, berdiskusi dengan atasan terkait proyek tersebut, kemudian memahami alur aplikasi yang akan dibuat, kemudian jika belum mengerti, berdiskusi lagi dengan atasan. Kalau sudah mengerti, kemudian langsung dilanjutkan membuat
atau melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian dilakukan pengujian jika ditemukan error, maka dilakukan pengembangan aplikasi lagi. Jika tidak, kemudian menyerahkan hasil aplikasi ke atasan. Dari atasan, jika ada revisi, maka akan dilakukan pengembangan lagi sesuai dengan revisi dari atasan tersebut. Jika tidak ada, maka aplikasi tersebut dinyatakan sudah selesai. Kemudian berikut adalah beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil ketika membuat aplikasi Android di CV Karya Hidup Sentosa. Selanjutnya, kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Berikut adalah kompetensi yang sesuai dari yang diajarkan sekolah dan dengan kebutuhan industri. Yang pertama adalah pemrograman dasar, kemudian software as a service, kemudian komputer dan jaringan dasar. Sehingga didapatkan presentasi kesesuaian 27% dari total kompetensi yang diajarkan sekolah. Kemudian ke kesimpulan. Saat melaksanakan praktik kerja lapangan di CV Karya Hidup Sentosa, saya diberi posisi sebagai programmer Android, yang dimana saya ditugaskan untuk membuat aplikasi, menambah fitur aplikasi Android yang sudah ada, sampai memperbaiki masalah atau error dalam aplikasi Android. Kemudian selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di CV Karya Hidup Sentosa mulai tanggal 5 April sampai dengan 4 April 2022, saya telah mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga tentang bekerja sebagai seorang programmer. Banyak ilmu dasar yang didapatkan dari sekolah dapat dimanfaatkan atau bermanfaat dan diterapkan di dunia kerja. Kemudian saran-saran yang pertama adalah untuk perusahaan, yaitu menunjukkan kerjasama dengan sekolah, kemudian lebih memperhatikan kualitas source code yang dibuat programmernya, kemudian mulai menggunakan software arsitektur ketika mengembangkan aplikasi, kemudian membuat dokumentasi untuk setiap aplikasi yang dibuat, kemudian yang terakhir lebih memaksimalkan penggunaan version control system. Kemudian saran-saran untuk sekolah. Yang pertama adalah memperjelas job desk tentang hal-hal yang harus dilakukan siswa ketika PKL. Kemudian lebih sering melakukan monitoring siswa yang sedang PKL dan memperbanyak relasi ke berbagai persoalan untuk tempat PKL bagi siswa ini. Kemudian saran-saran untuk adik kelas. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu PKL sebaik mungkin. Kemudian bisa mungkin memanfaatkan waktu untuk belajar hal baru. Yang terakhir adalah tentunya menjalankan PKL dengan semangat. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.